Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali memulai hari baru di akhir pekan ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman-Nya di hari Sabtu 7 Februari 2026. Mari kita siapkan hati, kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau ya Tuhan, Gembala kami, yang telah memberkati malam istirahat kami, menganugerahkan hari baru. Memulai hari baru ini kami kembali akan mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Pagi ini firman Tuhan adalah merupakan kelanjutan dari firman Tuhan yang kita dengarkan kemarin. Dari kitab Yesaya pasal 29 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Jemaat Tuhan, Yesaya 29 ayat 13 sampai 16, saya fokus di ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan. Sungguh celaka orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kami dan siapakah yang mengenal kami? Amin. Saya memberi tema firman Tuhan, bahaya kepalsuan. Bahaya kepalsuan. Kepalsuan sebenarnya bukan hanya bicara sekedar kebohongan. Kebohongan kecil yang tidak berarti, bukan hanya sebatas itu kepalsuan. Melainkan kepalsuan harus dipahami sebagai racun yang berlahan-lahan menggerogoti nilai-nilai moral dan akal sehat secara individu, masyarakat, dan bangsa. Dalam konteks pribadi, kepalsuan membuat seseorang bisa kehilangan jati dirinya. Namun dalam konteks masyarakat maupun bangsa yang besar, dalam konteks berbangsa, kepalsuan itu dapat menghancurkan peradaban. Oleh sebab itu, hati-hati dengan kepalsuan. Saya memberi tema bahaya dari kepalsuan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan. Itu yang terjadi dalam kisah Yesaya 29 ayat 13 sampai 16 ini. Sebenarnya di ayat 13 sangat jelas berfirmanlah Tuhan. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, sedangkan hatinya menjauh dariku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Ini sebuah teguran keras Tuhan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Pesan utamanya sebenarnya jemaat Tuhan sangat relevan bagi kita hari ini. Tuhan tidak mencari, Tuhan tidak membutuhkan ritualitas yang sempurna, melainkan hati yang hancur, hati yang tulus sebagai persembahan bukti ibadah kita kepadanya. Jadi bukan agama bibir, tapi tanda petik saya katakan agama hati. Tuhan mengamati bahwa dalam konteks ini bangsa itu mendekat kepadanya dengan mulut, memuliakannya dengan bibir, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, ada banyak orang bisa mahir dalam bahasa rohani atau rajin mengikuti kegiatan gerejawi seperti yang kemarin saya sampaikan, namun tetap merasa kosong. Seringkali iman kita menjadi sekadar kebiasaan atau tradisi tanpa keterlibatan batin. Tuhan, jemaat Tuhan, tidak bisa disuap dengan kata-kata manis. Tetapi dia butuh hati pertobatan yang sungguh. Firman ini mengajarkan kepada kita bersama bahwa jangan menyembunyikan rencana di tempat yang gelap dan berpikir siapa yang akan melihat kita. Ini merupakan sisi gelap dari kehidupan manusia, atau rencana rahasia yang kita pikir tidak diketahui siapapun. Ini adalah bentuk penyangkalan terhadap kemahatauan Tuhan. Bentuk penyangkalan terhadap kemahatauan Tuhan dan berpura-pura di hadapan Tuhan. Ini adalah kesia-siaan yang melelahkan.
Oleh sebab itu, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam Yesaya pasal 29 ayat 13-16 mengajak kita untuk pulang kepada ketulusan. Tuhan lebih menghargai kejujuran kita yang berantakan, yang jauh dari sempurna. Kejujuran kita jauh dari sempurna daripada kepura-puraan kita yang terlihat suci. Mari datang kepadanya dengan kejujuran, walaupun kejujuran kita jauh dari sempurna, daripada kepura-puraan kita yang terlihat suci. Mari kita berhenti menghafal iman, tetapi mari kita bersama menghidupi iman kita. Iman dengan menempatkan Tuhan sebagai penjunan atas hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat terkasih, mari sejenak kita mengintrospeksi diri. Apakah ibadah kita hari ini, apakah ibadah yang kita lakukan karena kasih atau karena kebiasaan untuk melakukannya? Cek sinyal kita, cek hati kita. Jangan kita terlihat sibuk dengan terampil di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya pelayanan yang kita lakukan pun jangan-jangan sedang lost connection dengan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi bagi kita. Karena apa? Karena itu akan menjadi sia-sia, berhenti bersembunyi dari hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang tidak disingkapkan kebenaran. Karena Tuhan ada di mana dan kapan saja. Mari bersama lewat firman Tuhan ini, hati-hati terhadap bahaya kepalsuan. Datanglah dengan segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita. Kejujuran kita yang kadangkala juga tidak sempurna. Tapi datanglah kepada Tuhan daripada kita bersembunyi di dalam kepalsuan. Ini berbahaya, sia-sia, dan akan membuat kita sesungguhnya lost connection dengan Tuhan. Jangan sampai Tuhan juga lost connection dengan kita. Selamat memperbaiki kehidupan kerohanian kita. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan. Bagaimana kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Lembutkanlah hati kami. Engkaulah sang penjunan, bentuklah kami sesuai kehendak-Mu. Biarlah setiap ucapan dan tindakan kami selaras dengan kejujuran hati kami di hadapan-Mu. Biarlah iman kami tidak hanya iman yang hafalan tradisi, melainkan hubungan yang hidup denganmu hari lepas hari. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati setiap yang kami pikirkan dan yang kami kerjakan. Tuhan berkenan membuatnya berhasil. Anak-anak kami dimanapun mereka berada, yang bersama dengan kami maupun tidak bersama dengan kami, dalam tumbuh kembangnya, di dalam pekerjaannya, masa depannya, cita-citanya, kami taruh ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah anak-anak kami juga menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati juga setiap rumah tangga, keluarga jemaat Tuhan. Lawatlah setiap kami, agar kami juga di dalam menjalani kehidupan rumah tangga kami, antara suami dan istri, orang tua terhadap anak-anak, anak-anak terhadap orang tua, jauh dari kepalsuan. Tapi kami jujur, terbuka satu dengan yang lain, saling membangun, saling melengkapi di dalam Engkau. Materaikanlah firman-Mu yang kami dengar hari ini di dalam kehidupan rumah tangga kami. Bapa terkasih, pada pagi hari ini kami juga menaikkan syukur. Ada jemaat Tuhan yang berulang tahun. Kami bawa kepadamu Tuhan, ada anak kami Rizky Joanna Buruhu Tapea. Hari ini genap berusia 5 tahun. Berkati tumbuh kembang anak kami ini, kesehatannya, kami taruh di tangan Tuhan. Biarlah papa dan mamanya menjadi teladan iman dalam hidupnya untuk membangun tumbuh kembangnya. Kami juga terus membawa kepadamu jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa Inang Hinsa Boru Tambunan, ada Inang Nyonya Hutapea Boru Hutauru, ada Amang Markus Siahaan, Amang Arifin Nababan, juga Inang Nababan. Kami serahkan kepadamu.
Berkati makanan minuman, upaya proses pengobatan yang mereka jalani menjadi perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati terus pelayanan kami di GMI Kanan Medan Selatan. Semakin hari hidup kami semakin berkenan bagimu. Kami mau bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.